Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Suci Agustina dengan NIM 2020-33058. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kembali materi mengenai aplikasi media pembelajaran. Materi kali ini merupakan materi yang sangat menarik untuk dikupas karena sebagai seorang calon guru, kita haruslah mengetahui aplikasi media pembelajaran apa sajakah yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang interaktif untuk meningkatkan minat belajar anak didik kita. Nah, teman-teman semuanya, media pembelajaran itu ada dua, yakni media pembelajaran online dan juga media pembelajaran offline. Lalu, apa itu media pembelajaran online dan media pembelajaran offline? Media pembelajaran online adalah media yang digunakan tanpa harus mewajibkan peserta didik dan gurunya untuk bertemu langsung secara tatap muka. Artinya, walaupun muridnya itu ada di Jawa Tengah, sedangkan gurunya ada di Jawa Barat, media pembelajaran ini dapat dikategorikan sebagai media pembelajaran online. Lalu, apa sih media pembelajaran offline itu? Media pembelajaran offline adalah media pembelajaran yang digunakan ketika peserta didik dan gurunya bertemu secara langsung bertatap muka tanpa adanya jarak yang memisahkan. Oleh sebab itu, yuk kita simak penjelasan yang akan saya sampaikan berikut ini mengenai media pembelajaran online dan juga media pembelajaran offline. Media pembelajaran online itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada media audio, yang kedua ada media visual, dan yang ketiga ada media audio dan juga visual atau audio visual. Media pembelajaran yang pertama yakni ada media audio. Audio adalah suara. Jadi, indera yang digunakan adalah indera pendengaran atau telinga. Kalau zaman dahulu, media audio itu salah satunya adalah radio yang digunakan dalam pembelajaran. Kalau zaman sekarang, kita bisa menggunakan podcast. Nah, apa itu podcast? Podcast adalah salah satu aplikasi yang terdapat di dalam Spotify. Nah, podcast ini biasanya berisikan hal-hal yang ingin dibicarakan oleh dua orang atau lebih. Kalau dalam media pembelajaran di dalam kelas, podcast ini dapat berupa podcast bahasa Inggris ataupun podcast-podcast lain yang sedang membahas materi pembelajaran. Contohnya adalah podcast BBC. Nah, podcast ini itu podcast yang membicarakan bahasa Inggris mengenai suatu topik. Kalau teman-teman ingin belajar bahasa Inggris, teman-teman bisa menggunakan podcast BBC sebagai rujukan untuk belajar. Yang kedua adalah media audio visual. Nah, namanya juga audio visual, tentu saja menggunakan indera penglihatan dan juga indera pendengaran sebagai indera untuk menangkap informasi yang diberikan. Nah, media audiovisual ini contohnya adalah pembelajaran kelas jarak jauh ataupun pembelajaran yang menggunakan gambar dan suara seperti video. Pembelajaran jarak jauh itu contohnya menggunakan Zoom. Nah, Zoom ini adalah suatu aplikasi yang digunakan sebagai sarana untuk bertemu dalam pembelajaran yang menggunakan visual dan suara. Jadi, guru ketika menjelaskan itu dapat melihat wajah sang guru dan juga suaranya.
Artinya, siswa dan juga guru itu bertemu secara langsung, walaupun dari jarak jauh. Sistemnya seperti video call, teman-teman. Yang ketiga adalah visual. Nah, kalau media visual, teman-teman bisa menggunakan pembelajaran kelas jarak jauh ataupun pembelajaran yang menggunakan web, game, literasi, ataupun latihan soal online. Kalau di Universitas Muria Kudus, kami menggunakan Sunan sebagai salah satu media pembelajaran kelas jarak jauh. Dalam Sunan, para bapak ibu dosen ini dapat mengupload materi yang ingin disampaikan berupa PPT dan juga dapat memberikan link Zoom maupun link Meet untuk bertemu secara tatap maya. Nah, kalau untuk mahasiswanya, Sunan ini dapat digunakan sebagai sarana untuk berdiskusi bersama teman kelasnya maupun bersama bapak ibu dosen dalam mata kuliah tersebut. Selain itu, Sunan sendiri dapat digunakan untuk mengumpulkan tugas yang telah diberikan. Kalau untuk latihan soal online, teman-teman bisa menggunakan Google Form ataupun Quizzes. Kalau Quizzes ini biasanya sering kali kita gunakan ketika ingin menguji kemampuan kita berdasarkan perankingan. Jadi Quizzes ini secara otomatis meranking hasil yang telah kita dapatkan. Seperti itu. Yang kedua ada media pembelajaran offline. Sama seperti online, media pembelajaran offline pun tak kalah berbeda, yakni ada 3. Yang pertama ada media audio, yang kedua ada media visual, dan yang ketiga ada media audio visual. Yang pertama adalah media audio. Media audio ini kita bisa menggunakan rekaman suara. Nah, kalau rekaman suara seringkali kita jumpai ketika kita sedang belajar bahasa Inggris. Jadi, guru kelas memberikan atau memutarkan rekaman suara seorang native speaker yang sedang berbicara bahasa Inggris. Kemudian peserta didiknya diminta untuk mendengarkan atau menelaah kata-kata yang sedang didengarkan tersebut. Media ini biasanya ditemukan ketika sedang melatih ujian sekolah untuk bahasa Inggris. Yang ketiga adalah media pembelajaran offline audio visual. Sebetulnya media ini itu tidak ada bedanya dengan media yang online. Hanya saja kalau offline, guru secara langsung memutarkan media tersebut di hadapan peserta didiknya. Contoh media pembelajaran audio visual ini salah satunya yakni film. Nah, Bapak Ibu guru dapat memutarkan film untuk digunakan sebagai media pembelajaran untuk menjelaskan suatu mata pelajaran. Contohnya, ketika menjelaskan materi mengenai IPA ekosistem, guru kelas dapat memutarkan film mengenai ekosistem sawah maupun ekosistem laut yang berupa animasi untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai materi yang sedang diajarkan.